Yang terhormat promotor Profesor Dr. Bambang Budi Siswanto SPJP Konsultan, perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut, yaitu teknik elevasi anulus posterior dalam mengurangi regurgitasi residual pada perbaikan katup mitral pasien anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mitral adalah bagian jantung yang mana nggak pernah berhenti. 24/7, nggak capek-capek. Terlebih pada katup mitral. Katup mitral ini merupakan bagian yang bergerak dan ditopang oleh berbagai struktur penyangga dan struktur pendukung lainnya. Yang mana kalau ada kebocoran sedikit saja, maka perlahan-lahan sebagai akibatnya, maka volume dari atrium kiri dan juga ventrikel akan bertambah, yang mana terus-menerus secara kronis akan menyebabkan dilatasi daripada ventrikel dan juga atrium, yang ujung-ujungnya akan memperberat regurgitasinya dan menambah morbiditas bahkan mortalitas. Untuk operasi katup mitral sendiri sebenarnya sudah panjang, namun karena operasi jantung ini relatif mudah, jadi dengan penggunaan CPB pertama kali semakin banyaklah operasi jantung yang ditemukan, diawali dengan perbaikan ruptur koda dan kemudian diinisiasi dengan penggantian katup mitral dengan katup buatan, yaitu logam. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal-hal negatif daripada penggantian katup tersebut, seperti tromboemboli maupun juga efek samping akibat antikoagulan yang digunakan pasca operasi penggantian katup. Sehingga ahli bedah mulai memikirkan hal-hal lain. Terlebih lagi pada anak-anak, katup-katup buatan tersebut notabene besar, jadi nggak muat masuk pada pasien-pasien pediatrik. Dan semakin ke depannya ditemukanlah berbagai teknik operasi perbaikan katup mitral yang diawali oleh Carpentier, dan itu pada kasus bedah dewasa. Nah, disinilah kita mengalami suatu kesulitan, terlebih pada pasien-pasien anak ini. Katup mitralnya itu ukurannya kecil dan tipis, dan juga banyak hal yang mendukung daripada katup tersebut yang tidak semuanya sama teknik yang akan diterapkan. Seperti pada gambar ini, itu yang mudah dilakukan repair adalah bagian daripada anulusnya yang atas ini. Nah, jadi sementara untuk bagian leafletnya maupun papillary muscle-nya itu relatif moderate, sedang, dan yang paling susah adalah apabila masalah terdapat pada korde-kordenya. Nah, jadi mulai dengan pertimbangan tersebut, semakin besarlah tantangan daripada surgeon ini untuk memperbaiki katup mitral, karena harus semaksimal mungkin jangan sampai diganti, karena kalau sekali diganti otomatis akan diikuti oleh pergantian katup berikutnya dan juga efek samping dari penggunaan katup logam tersebut. Nah, sedikit saja yang tadi disebutkan, apabila terdapat residual regurgitasi, maka ujung-ujungnya menabung masalah. Makin lama, jangka pendek maupun jangka panjang tentu akan berakibat jelek. Dari pengalaman kita sendiri sebanyak 325 pasien selama 10 tahun, kita menyadari bahwa meskipun hasilnya banyak yang tidak ada residualnya, ya, namun menyisakan residual kecil yang cukup banyak jumlahnya, sekitar 40% terdapat residual trivial maupun mild. Sehingga kita berpikir, ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi secara sempurna kelainan katup mitral ini. Nah, ini contoh sederhana kasus yang mitral yang sering kita dapatkan, di mana dengan adanya mitral regurgitasi, nampak di sini adanya dilatasi dari ventrikel kiri, juga jantung yang membesar, dan juga adanya dilatasi anulus mitral. Ya, jadi komponen-komponen tersebut yang harus dipikirkan untuk bagaimana mengatasi mitral regurgitasi tersebut. Jadi tidak hanya satu tempat saja. Nah, ini adalah contoh real bagaimana mitral regurgitasi severe itu nampak ini dengan tes salin, nampak regurgitasi severe di situ, ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk dilakukan repair di sebelah sini, ya, di repair, dilakukan pengukuran daripada leaflet ring yang akan digunakan. Kemudian kita pasang ring, karena anak ini usianya 11 tahun, maka tidak bisa menggunakan full ring.
Kenapa? Karena dia akan full ring yang paling minimal itu besarnya sekitar 26 mm, sehingga tidak cukup pada anak ini. Ini paling ukurannya sekitar 22-24, sehingga kita modifikasi. Nah, prinsip daripada anuloplasti itu adalah dia hanya memperkecil diameter anulus posterior ini. Sementara anterior itu tidak dirubah ukurannya. Kenapa? Karena ada di belakangnya di sini itu ada aorta. Ya. Nah, bagaimana hasil secara dengan teknik yang standar tadi? Nah, ini yang disebut residual regurgitasi yang mild. Dapat terlihat di sini cairan sedikit keluar situ, ya. Nah, umumnya kalau waktu sebelum-sebelumnya ini sudah merupakan suatu keberhasilan, kepuasan. Oh, ini bisa mengurangi regurgitasi severe menjadi mild begini. Ya, dari echo ini dapat terlihat di sini yang di bawah, ya. Regurgitasi masih ada mild. Nah, yang spesifik adalah kalau dilihat posterior leafletnya di sini nih tidak bergerak. Kenapa? Karena tertarik oleh left ventricle yang sudah membengkak. Nah, sehingga ini jadi restriktif posterior leafletnya. Sehingga menyisakan gap sekitar 2 mm, 2-3 mm yang kita sebut mild tadi. Nah, disitulah kita mulai mencoba mencari cara bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Tidak hanya itu saja, bukan hanya keberhasilan mengatasi itu, tapi visible nggak, aman nggak untuk pasien, sehingga perlu indikator-indikator yang objektif untuk menganalisanya. Ini secara sederhana bagaimana dasar pikiran kita untuk mengatasi regurgitasi mild tadi. Kalau saat ini dapat dilihat, ini terjadi regurgitasi severe, lalu dipasang ring anuloplasti, ya, yang mana memperkecil, mendekatkan katup anterior dan posteriornya, sehingga, nah, bertemu, namun sayang masih ada residual mild sedikit. Nah, setelah itu kita mulai berpikir bagaimana menaikkan ini supaya ketemu menutupi lubang 2,5 mm tadi. Kita tariklah sedikit, sederhana saja, ya, tapi cukup untuk menutup gap yang ada tadi. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya pada kasus berikut. Nah, ini dia. Ini realnya pada kasus anak 11 tahun tadi, kita pasang plejet di situ, ya. Di belakang hati-hati kordenya, kita sisihkan kordenya, kita masukkan, lalu hasilnya berikut. Ini bukan hanya 1 kali, 6 kali kita tes tidak ada residual regurgitasi. Nah, ini dapat dilihat di sini, udah 3 kali masuk, 4 kali masuk, belum ada residual, 5 kali masuk, 6 kali masuk. CC-nya sama, 50 cc. Berarti 300 cc sudah masuk, nggak bocor-bocor. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu alternatif. Sehingga perlu adanya suatu penelitian bagaimana efek daripada penerapan teknik tersebut aman nggak untuk pasien ini. Jadi secara anatomi tentunya diwakili oleh pemeriksaan TEE dan juga TTE. Ya, kemudian luaran klinisnya berupa hal berikut, metabolik, kemudian penanda hemolisisnya juga. Ya, nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dengan teknik tambahan ini melengkapi teknik konvensional tadi, apakah dapat mengurangi residual regurgitasi, ataukah juga dapat memperbaiki luaran klinis dan metabolik serta menurunkan penanda hemolisis. Jadi ini berupa randomized control trial dari Juli 2020 sampai 2022. Pada anak usia 1 hari sampai 18 tahun, ya, kemudian jumlah sampel sekitar 58 pasien, kita randomisasi, kita evaluasi dari intraoperatif, pasca operasi langsung hari 0, follow up 2 minggu, dan sampai ke 3 bulan berdasarkan parameter-parameter analisa tadi. Ya, lalu pada hasilnya kita dapati 64 pasien, kita bagi menjadi 3 kelompok usia dengan maksud supaya menyeragamkan populasi sampel tersebut, ya, di mana di sini kelompok kontrol yang tidak dilakukan perlakuan ada 32 pasien dan yang perlakuan ada 32 pasien, di mana di sini yang mampu komplit itu hampir sebagian besar, hanya 2 pasien yang tidak mampu melengkapi 3 bulan karena 2 hal ini, satu lost to follow up, dia dari Papua, dan satu lagi meninggal di ICU karena heart failure. Sementara yang satu dari kelompok perlakuan ada 1 meninggal, di mana ini sebenarnya sudah sempat pulang pada hari ke-71, dia meninggal di rumah sakit lain dengan infeksi. Jadi in hospital mortality 1,5%. Kalau dilihat dari evaluasi karakteristik daripada populasi sampel-sampel yang ada, jadi homogen di antara kedua belah kelompok perlakuan ini, ya, dari sisi umur, kemudian juga dari sisi populasinya, kadar enzim dan juga
ejection fraction, kemudian juga jenis tindakan yang dilakukan juga relatif lebih kurang sama di kedua kelompok. Hal yang menakjubkan adalah bahwasannya mulai dari hari ke-0 sampai ke hari ke-90 konsisten perbedaannya lebih baik pada kelompok perlakuan. Jadi itu terdapat residual yang lebih sedikit pada kelompok yang dilakukan perlakuan teknik elevasi anulus tadi. Jadi secara sederhana tergambar dari grafik ini, yang biru ini adalah kelompok perlakuan, ya, di mana pada awal operasi dia terdapat 32 pasien, ya, kemudian begitu habis operasi 28 pasien itu tidak ada residual, hanya sisanya sedikit yang ada residual mild ini. Ya, sementara untuk yang kontrol itu bervariasi, dari awal aja itu sudah ada yang yang tidak ada itu ada 13, sementara yang mild bahkan ada yang moderate 5 pasien, dan dalam perkembangannya di hari ke-90 itu terdapat perburukan pada sisi yang merah-merah ini malah makin buruk, padahal ini baru 3 bulan, ya. Nah, di mana dari sini dapat digambarkan bagaimana teknik ini mampu melindungi, mampu mengurangi mengurangi resiko daripada regurgitasi sebanyak 26%, ya, pada hari ke-5 pasca operasi. Sementara kalau di hari ke-90 mampu mengurangi resiko daripada regurgitasi sebanyak 31%. Lalu kalau dilihat daripada bagaimana tingkat kooptasi, panjang kooptasi, karena panjang kooptasi ini penting, makin tinggi, makin panjang kooptasinya, makin lamalah durabilitas daripada hasil efek operasi tersebut. Di mana dari hari ke-0 sampai ke hari ke-90, baik panjang kooptasi maupun indeks kooptasinya signifikan lebih baik di kelompok perlakuan. Lalu dilihat di sini secara repeated measured ANOVA, dilihat di sini kelompok perlakuan konsisten dia itu hasilnya itu yang baik, itu tadi diterjemahkan dalam bentuk grafik ini, dan dari hari ke-0 sampai ke hari ke-90 itu tidak ada perubahan yang bermakna, baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrolnya. Nah, lalu bagaimana luaran klinis? Luaran klinis waktu ventilator, skor inotropik, lama rawat ICU, rawat inap, MIS, dan low cardiac output syndrome untuk kedua kelompok ini tidak berbeda. Artinya apa? Intinya ini tidak memperburuk keadaan pasien, ya, jadi comparable dengan kontrol. Dan kemudian juga bagaimana dengan marker gagal jantung, ini juga tidak bermakna perbedaannya. Bagaimana dengan resiko hemolisis? Memang terdapat di sini penurunan hemolisis haptoglobin pada hari ke-5, tapi hanya penurunan haptoglobin. Sementara menurut El-Hauli tidak bisa independen haptoglobin saja yang menentukan ini sebagai marker hemolisis, harus disertai dengan peningkatan daripada LDH. Dan pada kelompok perlakuan dan tidak perlakuan ini, keduanya tidak ada peningkatan LDH, sehingga ini kemungkinan akibat daripada efek mesin CPB. Nah, lalu bagaimana marker hemolisis lainnya seperti fragmented erythrocyte juga tidak berbeda bermakna. Walaupun kita pasang platelet di posterior anulus tadi, ternyata tidak mengganggu hemolisis daripada pasien, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dengan penambahan teknik elevasi anulus posterior tentunya dapat mengurangi residual regurgitasi mitral, sekaligus mampu meningkatkan panjang kooptasi dan indeks kooptasi yang lebih baik. Dan tidak terdapat perbedaan luaran klinis maupun metabolik gagal jantung, serta tidak ada perbedaan penanda hemolisis pasca operasi dibandingkan dengan operasi katup konvensional saja. Saran yang dapat saya sampaikan adalah mungkin dengan adanya saya berani mengumumkakan bahwasannya ini harus bisa dapat, ya, visible, karena gampang sekali untuk dilakukan, jadi sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh ahli bedah jantung lainnya, daripada melakukan operasi yang susah-susah untuk menutupin mitral valve regurgitasi mild tadi, mengganti kordanya lah atau apa, cukup dengan melakukan memasang platelet tadi, insya Allah. Jadi kita bisa menutup 2,5 mm tadi. Dengan catatan repair di awalnya tentu harus baik juga, ya. Nah, kemudian ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk kelainan ataupun repair pada katup-katup jantung mitral di populasi dewasa, yaitu yang di atas 18 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.